Digitalisasi layanan keuangan telah membawa banyak kemudahan, seperti kecepatan transaksi dan kemudahan akses layanan perbankan. Namun, perkembangan ini juga diikuti dengan meningkatnya risiko cybercrime. Sektor keuangan menjadi target utama kejahatan cyber karena mengelola data sensitif nasabah serta transaksi bernilai ekonomi tinggi. Berdasarkan tinjauan literatur, ketergantungan yang semakin besar terhadap sistem digital membuat perbankan dan lembaga keuangan berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk serangan cyber. Ancaman cybercrime yang paling sering terjadi di sektor keuangan meliputi hacking, phishing, dan malware. Hacking dilakukan dengan membobol sistem keamanan untuk memperoleh akses ilegal terhadap jaringan atau data internal lembaga keuangan. Serangan ini dapat dimanfaatkan untuk mencuri informasi nasabah, memanipulasi transaksi, hingga mengganggu operasional perbankan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Selain hacking, phishing menjadi ancaman yang berbahaya karena memanfaatkan faktor manusia sebagai titik lemah. Phishing dilakukan melalui email, pesan singkat, atau situs palsu yang menyerupai lembaga keuangan resmi untuk menipu korban agar memberikan informasi rahasia seperti kata sandi atau kode OTP. Sementara itu, malware merupakan perangkat lunak berbahaya yang dapat mencuri data, merusak sistem, hingga melumpuhkan layanan keuangan. Ancaman ini tidak hanya berdampak pada perbankan konvensional, tetapi juga pada fintech dan bank syariah, sehingga cybercrime perlu dipahami sebagai ancaman serius bagi sektor keuangan secara keseluruhan. Dalam menghadapi meningkatnya ancaman cybercrime, sektor keuangan perlu menerapkan strategi pencegahan dan penguatan keamanan cyber secara menyeluruh dan berkelanjutan. Strategi keamanan cyber tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi yang canggih, tetapi juga mencangkup pengelolaan sistem, kebijakan internal, serta kesiapan sumber daya manusia. Pendekatan yang terintegrasi menjadi sangat penting karena serangan cyber dapat terjadi melalui berbagai celah, baik dari sisi teknis maupun kesalahan manusia, sehingga lembaga keuangan perlu membangun sistem pertahanan yang kuat dan adaptif. Dari sisi teknis, lembaga keuangan menerapkan berbagai teknologi keamanan seperti enkripsi data, firewall, sistem autentikasi berlapis, serta pemantauan jaringan secara real-time. Pembaruan sistem dan perangkat lunak secara berkala juga menjadi langkah penting untuk menutup celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber, serta penggunaan teknologi keamanan yang tepat dapat membantu mencegah kebocoran data, meminimalkan gangguan operasional, dan meningkatkan ketahanan sistem terhadap serangan cyber yang semakin kompleks. Selain aspek teknologi, faktor manusia memegang peranan yang sangat penting dalam strategi keamanan cyber. Banyak serangan cyber, khususnya phishing, berhasil karena rendahnya kesadaran dan literasi keamanan digital di kalangan karyawan maupun nasabah. Oleh karena itu, pelatihan keamanan cyber bagi karyawan serta edukasi kepada nasabah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pencegahan. Dengan meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan terhadap risiko cybercrime, lembaga keuangan dapat mengurangi potensi serangan yang memanfaatkan kelalaian manusia dan menjaga keamanan sistem secara lebih efektif. Setelah membahas berbagai strategi pencegahan dan penguatan keamanan cyber untuk lembaga keuangan, aspek lain yang tidak kalah penting adalah keberadaan kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapan keamanan cyber secara menyeluruh. Strategi keamanan cyber yang kuat memerlukan landasan kebijakan yang jelas agar dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Kebijakan dan regulasi berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga keuangan dalam menetapkan standar keamanan, mengelola risiko cyber, serta memastikan perlindungan data dan sistem transaksi. Di sektor keuangan, kebijakan dan regulasi keamanan cyber berperan dalam mengatur kewajiban lembaga keuangan untuk menerapkan sistem perlindungan yang memadai. Regulasi mendorong penerapan standar keamanan tertentu seperti perlindungan data nasabah,
manajemen risiko teknologi informasi, serta mekanisme pelaporan insiden cyber. Literatur menunjukkan bahwa regulasi yang jelas dapat meningkatkan tingkat kepatuhan lembaga keuangan terhadap praktik keamanan cyber, sekaligus memperkuat koordinasi antara regulator dan pelaku industri dalam menghadapi ancaman cybercrime. Namun, implementasi kebijakan dan regulasi keamanan cyber masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan di tingkat kesiapan teknologi, keterbatasan sumber daya manusia, serta tingginya biaya implementasi sering menjadi kendala bagi lembaga keuangan, khususnya pada sektor fintech dan lembaga keuangan yang lebih kecil. Oleh karena itu, kebijakan keamanan cyber perlu disusun secara adaptif dan realistis sehingga dapat diterapkan secara efektif tanpa menghambat inovasi dan perkembangan sektor keuangan digital. Penerapan strategi dan kebijakan keamanan cyber memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilisasi dan operasional sektor keuangan. Keamanan cyber tidak lagi hanya dipahami sebagai perlindungan teknis terhadap sistem, tetapi juga sebagai faktor strategis dalam menjaga keberlangsungan sistem keuangan serta keseluruhan. Ketika keamanan cyber tidak dikelola dengan baik, sektor keuangan berisiko mengalami gangguan operasional yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik serta stabilisasi ekonomi. Dampak keamanan cyber paling nyata terlihat pada kelancaran operasional lembaga keuangan. Serangan cyber seperti peretas, malware, dan ransomware dapat mengganggu sistem transaksi, menyebabkan keterlambatan layanan, bahkan menghentikan sementara aktivitas perbankan. Gangguan semacam ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, proses pemulihan sistem pasca serang seringkali memerlukan waktu, biaya, dan sumber daya yang besar. Selain aspek operasional, keamanan cyber juga berpengaruh besar terhadap stabilisasi dan reputasi lembaga keuangan. Kepercayaan nasabah merupakan aset utama dalam sektor keuangan. Oleh karena itu, kebocoran data atau gangguan sistem dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Dengan demikian, keamanan cyber harus dipandang sebagai elemen strategis yang berperan penting dalam menjaga stabilisasi, keberlanjutan, serta kerehabilitas sektor keuangan di era digital. Keamanan cyber memiliki dampak besar terhadap stabilitas dan kelancaran operasional sektor keuangan. Oleh karena itu, evaluasi implementasi keamanan cyber menjadi langkah yang sangat penting. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas strategi, kebijakan, dan sistem keamanan dalam melindungi lembaga keuangan dari ancaman kejahatan cyber, sekaligus mengidentifikasi kelemahan yang masih ada agar sistem tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan pola serangan yang terus berubah. Umumnya, evaluasi keamanan cyber dilakukan melalui audit sistem, pemantauan belaka, serta penilaian manajemen risiko teknologi informasi. Melalui proses ini, lembaga keuangan dapat mengetahui celah keamanan dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi yang rutin akan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap serangan cyber serta mengurangi risiko kerugian finansial dan gangguan operasional. Meskipun demikian, evaluasi keamanan cyber menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang ahli, tingginya biaya, dan kompleksitas sistem digital. Namun, evaluasi tetap harus dilakukan secara konsisten. Dengan evaluasi yang efektif, sektor keuangan dapat memperkuat ketahanan sistem, menjaga kepercayaan nasabah, dan memastikan keberlangsungan operasional di tengah ancaman cyber yang semakin berkembang.